teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, aku harap kalian semua dimanapun dan kapanpun kalian lihat siaran ini, kalian semua dalam keadaan yang sehat dan don't forget to be happy ya teman-teman. Oke, kali ini kita lagi ada di acara MNB alias Mari Ngobrol Bersama. Jadi MNB ini apa? MNB ini adalah salah satu program kerja Himadepsi sebagai wadah dari teman-teman semuanya untuk mengenali potensi diri. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Gabriela Ariana Octaviani sebagai MC pada acara MNB pada hari ini. Nah, MNB juga berkesempatan untuk mengundang narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Itu ada Kak Arianti yang ada di sebelah nih. Say hi dong Kak Arianti. Hai. Luar biasa banget dari mukanya udah kelihatan muka gembira, semangat ya. Meskipun dalam masa kayak gini harus senantiasa buat gembira. Nah, nama panjang dari Kak Arianti sendiri adalah Nimade Arianti Putri. Tempat tanggal lahirnya Denpasar 4 Februari 2000. Dan asalnya sendiri udah jelas ya dari TTL, asalnya itu dari Bali. Dan dia saat ini sedang menempuh pendidikan luar biasa di Universitas 11 Maret Surakarta. Untuk saat ini Kak Arianti ini juga sudah bekerja loh, bekerja sebagai apa? Sebagai CPNS Kemenpora dan atlet atletik. Luar biasa banget Kak Arianti dalam usia yang masih muda, terbilang muda, tapi sudah bisa bekerja dengan luar biasa. Oke, sebelumnya Kak Arianti gimana nih kabarnya? Baik-baik aja. Ya seperti inilah. Oke, sekarang kondisi di Bali gimana nih Kak? Boleh ceritain dong, di Bali udah mulai rame atau pengunjung-pengunjung juga udah mulai rame atau gimana nih? Untuk di Bali sendiri sekarang sudah mulai ramai, sudah mulai banyak wisatawan domestik datang. Terus juga ya gitulah perkembangan COVID juga ya ikut lumayan naik juga. Tapi untuk protokol sendiri udah cukup lumayan lah. Dan Arianti juga sering main-main juga. Oke, mantap. Yang penting Nggak pernah ditiru, nggak pernah ditiru. Bener, soalnya daripada juga di rumah, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang penting tetap menaati protokol kesehatan. Ya, Gitu, harus Arianti. protokol kesehatan. Oke, sebelumnya nih aku mau nanya nih, gimana sih cara Kak Arianti itu bisa mengenali potensi diri? Soalnya kan tadi udah terdengar aku baca ini soal pekerjaan sebagai atlet atletik. Gimana sih Kak Arianti itu tahu kalau potensi diri Kak Arianti itu di situ gitu? Nah, itu gimana ya? Sebenarnya kalau untuk potensi segala macam kan kita sebenarnya kalau lebih baiknya kita tahu dari kecil. Itu paling penting. Karena kalau kita tahu, bukannya kita tahu kalau sudah dewasa terlambat, tidak. Tapi kita melewatkan masa di mana potensi itu pantasnya bisa lebih digali ketika kita kecil daripada sudah dewasa, artinya potensi yang dicapai itu lebih sedikit. Nah, kenapa Riyati bisa capai potensi dan tahu bakat, tahu passionnya itu sebenarnya itu kayak trial error gitu loh. Oke. Luar Iya, biasa nih, tapi keren. random terus trial error, kayak kita harus nyoba untuk jadi dari sekolah kan kita nyoba apapun itu kita ikutin. Iya bener, jadi kayak harus ditiru sih, harus dicoba. Karena saya sendiri kan sekolah dulu banyak kegiatan, mulai dari nyanyi, terus bermain musik, terus sastra, terus kegiatan-kegiatan, pokoknya kegiatan ekstrakurikuler lainnya itu semua tak ikutin. Dan tahu Wow. semuanya tuh gagal. Iya, jadi Malah justru makanya kenapa Kak Arianti milih atlet dan memilih cabang olahraga atletik itu karena kan itu error itu tadi ya Kak, tapi iya malah menjadi bener. akhirnya menjadi itu gitu ya Kak ya. Iya, jadi awalnya itu kan keluarga tuh seniman, jadi kan otomatis Beda. keluarga tuh seniman, jadi
kayak udah pede gitu loh, nyanyi gampang, punya bakat seni kayaknya gitu. Terus tiba-tiba pas nyanyi, suaranya tuh fales dan nggak apa ya. Terus pas ngedown juga kan, karena teman-teman itu kan Arianti kan sekolahnya di sekolah khusus. Sekolah khusus tuh kayak SLB gitu kan, dari awal dari kita kecil tuh emang sudah diarahkan untuk potensi. Jadi kedepannya kita mau jadi apa, misalkan penyanyi, ya udah kita punya bakat nyanyi langsung lah di push ke sana. Jadi mulai belajar nyanyi, teknik nyanyi, semua jenis teknik nyanyi. Terus kok musik juga sama, diajarkan sampai benar-benar sampai udah apa ya, udah skillnya tuh udah tinggi. Nah sedangkan ya teman-teman Arianti tuh udah tekniknya udah tinggi. Arianti tuh di bawah sendiri dan sering nggak ikut kegiatan gara-gara malu. Ya malu, jadi kadang dibully juga karena loh, kamu tuh kok nggak bisa nyanyi. Jadi di antara sama teman-teman yang nggak bisa nyanyi, nggak bisa bermain musik, nggak bisa apa-apa tuh cuma Arianti sendiri. Iya, jadi kan tunanetra tuh terkenal ya, kalau udah tunanetra itu terkenal tuh bisa nyanyi, bisa bermain musik, suaranya bagus, ya kita tahu sendiri asli. Nah aku tuh gak memiliki seperti itu, gak termasuk. Terus taunya suka lari itu gara-gara iseng lah, kok kayaknya seru gitu. Terus ikut pertama ikut lomba-lomba dulu. Lomba tuh pertama menang. Nah, gara-gara menang itu udah mulai dilihat sama guru olahraga. Jadi kebetulan juga kan guru olahraga baru, masih muda, masih itulah, masih semangatnya. Lah kok punya potensi, terus diajak latihan. Di latihan itu mulai dah keluar manjanya, mulai keluar cengeng, kan aku sendiri cengeng gitu loh. Jadi suka ngeluh. Terus takut hitam, padahal sebenarnya aku udah hitam kan. Takut hitam. Loh, saya nggak mau olahraga hitam. Ya kamu kan emang udah hitam gitu. Kan olahraga itu juga harus lepas kacamata kan. Sedangkan Arianti itu memang agak sulit, susah kalau dibuka kacamata. Ya udah dilalui gitu aja, tiba-tiba mau ikut event seneng, terus punya teman lebih banyak, otomatis kan pergaulannya lebih banyak, apalagi sama teman-teman olahraga itu beda, maksudnya rasanya tuh sportivitasnya ada, terus jadi lebih disiplin gitu. Jadi ya udah trial error, coba-coba aja. Terus harus tahu kesukaan kalian. Kalau Arianti kan suka tantangan. Otomatis kalau suka tantangan, target bulan depan harus bisa sampai limit sekian gitu. Oke. Iya. Aku udah denger tadi cerita Kak Arianti nih, sangat tertarik nih. Makanya aku tanya juga nih, Kak Arianti kan tadi sempat ngatain kalau karena memang sekolah SLB itu beda dengan sekolah yang pada umumnya. Maka dari itu aku mau tanya dong soal motivasi dari Kak Arianti sendiri apa nih sehingga bisa merubah dari kelemahan Kak Arianti menjadi sebuah kelebihan yang malah sampai saat ini tuh sungguh luar biasa gitu Kak Arianti. Ya kalau motivasi sendiri yang pertama itu ya kita tuh, kalau Arianti sendiri sih emang suka dengerin motivasi dari misalkan teman-teman. Terus sebenarnya lingkungan juga sih yang benar-benar sangat mempengaruhi kita untuk motivasi juga. Selain diri sendiri ya, kayak pengen jadi lebih baik, pengen mencapai potensi kita yang kita miliki, potensi yang maksimal itu. Pertama itu dari faktor luar, karena Arianti sendiri bisa sampai seperti ini juga kan gak lepas dari pelatih juga kan. Karena pelatih itu selalu support, biarpun gimana pun kondisi kan, atlet itu kadang kondisi lagi capek, lagi down, lagi di titik terlemah itu dikuatkan sama pelatih. Terus orang tua juga. Terus motivasinya yang paling tinggi sih gimana ya? Dulu kan sering dibully kan. Kayak kata-katanya kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Buat buktiin juga buat teman-teman juga, dan ingin jadi beda gitu loh. Arianti kan di antara teman-teman sendiri paling beda karena suka olahraga, terus dan juga nggak linear sama keluarga kan seniman juga. Oh gitu. Tapi nih aku tuh udah cari info nih Kak Arianti sebelum ngobrol bareng Kak Arianti nih. Berarti bener dong kalau Kak Arianti dulu sempat pernah meraih medali perak cabang olahraga 100 meter dan 400 meter dalam ajang ASEAN Para Games. Itu gimana sih perjuangan Kak Arianti? Bener kan kalau waktu itu pernah menjuarai itu berarti infonya nggak salah?
Wah, Oh, nggak luar salah, biasa. nggak salah, Keren, nggak keren, salah. keren. Jadi Gimana nih perjuangan Kak Arianti sampai di detik itu? Padahal kan untuk menjadi ikut ajang ASEAN Para Games sendiri itu kan butuh sesuatu yang kuat dan sulit kan masuknya di situ, Kak. Gimana sih perjuangannya? ya, jadi awalnya itu kan memang suka olahraga, terus ikut event kan. Kalau kita mau ikut event luar negeri atau event internasional itu harus dari bawah, jadi dari Hmm. provinsi, di situ nasional, terus nanti tingkat Asia Tenggara, terus baru kita bisa sampai di sana. Karena dan juga limit juga menentukan, maksudnya tingkat prestasi kita, kemampuan kita juga menentukan. Jadi waktu itu Arianti kan sudah lari itu dari 2010, udah ikut-ikut event. Jadi waktu untuk main-main sama teman-teman itu kayak kepotong sedikit-sedikit itu. Jadi kayak bercanda, terus emang ada yang harus banyak yang harus dikorbankan ke waktu itu. Dan waktu itu juga ikut ASEAN Para Games awalnya itu gara-gara ikut tingkat nasional itu mulai dari pelajar ikut, terus dapat Astungkara tuh dapat juara juga, terus sempat vakum karena operasi mata 1 tahun, 1,5 tahun itu udah nggak, maksudnya nggak olahraga lagi. Terus tapi nyoba latihan lagi setelah pemulihan dari operasi mata. Selanjutnya itu ikut event lagi, kebetulan prestasinya itu semakin meningkat, jadinya kepilih terus masuk pertama itu 2016, kan Arianti udah masuk pelatnas dari 2016 itu di Solo. Jadi tahu UNS itu gara-gara pelatnas, jadi tahu Oh, lah. gitu. Iya, tahu Universitas 11 Maret dan pengen kuliah itu, kepikiran untuk kuliah di UNS itu baru-baru gara-gara latihan di UNS. Jadi itu Hmm, kayak kebetulan. oke. Iya, Jadi jadi kayak kebetulan banget. kebetulan Terus banget ya, Kak ya. Sebuah kebetulan. terus Ya. kebetulan kan memang cari waktu itu kan bimbang kan. Nah, sekarang lagi prestasi, lagi ya pengen ngejar prestasi, tapi otomatis waktu tamat SMA kan harus pengen itu juga, apa namanya, pengen kuliah juga kan. Bapak kan juga pengen lah, pengen kuliah. Dan dari nanti kan emang tertarik sama dunia PLB kan. Terus bimbang mau ambil kuliah apa mau mau capai prestasi dulu. Terus sempat, Oke. terus dari sana ikut 2017 ikut ke ASEAN ASEAN Game ASEAN Para Games di Malaysia. Waktu itu kebetulan waktu itu juga perak, dapat tiga perak, terus limitnya masuk. Terus ya udah 2018 ikut di sana di Jakarta, dan itu paling luar biasa, udah tuan rumah, Bener-bener dengar kisahnya rame. itu Rame. ini panjang banget ternyata. Aku pikir cuma sekedar latihan terus eh, bisa masuk ke ajang ASEAN Para Games terus udah gitu. Ternyata butuh perjuangan yang berat juga. Iya, kita tuh sama seperti kita mengikuti lomba-lomba, misalkan OSN atau enggak lomba-lomba tingkat-tingkat itu kan dari awal merintis dari bawah terus naik gitu. Oke. Tadi kan aku dengar Kak Arianti ini berarti tahu UNS karena latihan-latihan tadi kan Kak, pernah latihan di Iya. UNS. Nah, sekarang karena Kak Arianti udah kuliah di UNS nih, nah apakah di UNS sendiri itu sebenarnya ada nggak sih Kak wadah yang menaungi teman-teman atlet difabel dalam melatih kemampuan mereka gitu? Udah ada atau belum? Sepertinya kayaknya belum, karena untuk difabel sendiri kan udah ada wadahnya sendiri. Jadi Hmm. difabel itu ada wadahnya untuk olahraga namanya NPC. Jadi NPC itu kayak lembaga, kalau kita kan sering dengar kata KOI gitu kan. Itu kan lembaga yang menaungi olahraga prestasi di bidangnya masing-masing untuk yang normal. Nah, untuk difabel itu ada namanya NPC, National Paralympic Committee. Nah, itu lembaga yang menaungi olahraga prestasi untuk disabilitas. Tapi kalau untuk di UNS sendiri, untuk mahasiswanya, karena kan mahasiswa difabel sendiri tidak banyak dan tidak semuanya itu suka olahraga, mungkin beberapa aja. Jadi mungkin masih belum. Tapi kalau kita latihan bareng sesama teman-teman atlet ini, mahasiswa ya sering.
Oh gitu, berarti untuk wadah khususnya memang belum ada, tapi emang Kak Rianti dan teman-teman sempat buat kumpul bareng, latihan bareng, Heeh. gitu ya Kak ya? Dan harus diingat juga pelatih di nasional, pelatih di Iya. Platnas itu justru dari dosen FKOR. Hmm, gitu. Iya, iya untuk atlet, untuk kan Arianti atletik kan. Nah itu yang latih itu dari dosen FKOR. Hmm, Jadi nggak oke. jauh-jauh ya. Jadi tahu UNS itu emang gara-gara satu latihannya di UNS, terus dosennya itu emang dosen UNS, ya udah masuk di UNS. Oh, gitu. Oke, oke. Berarti memang takdir ya Kak ya, akhirnya bisa kuliah di UNS gitu ya Oh, Kak. oh benar-benar. Oke, Tapi luar ya, iya benar banget. untuk dengar perjuangan Kak Arianti pun kan nggak gampang ya Kak Arianti. Kalau tadi Kak Arianti cerita panjang lebar, aku pun dengarnya kayak terharu gitu. Benar-benar aku pikir menjadi atlet itu udah ternyata memang perjuangannya itu kan cukup panjang dan cukup memberatkan. Tapi kan itu dulu ya Kak. Nah sekarang nih dalam masa pandemi ini, apakah Kak Arianti itu masih bisa produktif dengan cara maksudnya menjaga konsistensi latihan maupun meningkatkan kemampuan diri sendiri itu apa sih yang Kak Arianti lakukan dalam masa pandemi ini? Nah, itu dia permasalahan sekarang. Pertama, atletik itu latihannya pasti outdoor kan. Kan Benar. kadang juga stadion itu nggak semuanya dibuka. Nah, untuk meningkatkan saja mungkin agak susah. Yang sekarang Arianti lakukan itu cuma maintenance. Jadi cuma menjaga. Jadi cuma menjaga performa biar nggak turun itu aja. Yang itu aja sih harapannya sekarang. Karena untuk meningkatkan itu mungkin agak kesulitan pertama kan. Kalau di Bali sendiri sih Arianti tetap latihan. Ya kayak hari apa itu tetap tetap latihan, ikutin. Maksudnya di handle sama pelatih di Bali juga. Nah, tapi ya itu karena kita pandemi, jadi otomatis kan mobilitasnya juga terbatas dan juga harus mengikuti protokol kesehatan juga dan ya kadang stadion itu juga kalau rame juga kita berpikir juga kan biarpun itu Yes. harus tetap jaga kondisi juga. Tapi yang bisa dilakukan sekarang ini mungkin menjaga untuk meningkatkan mungkin bisa tapi tidak sesignifikan ketika tidak pandemi gitu. Gitu berarti tetap ya Kak latihan kayak gitu. Tapi aku kemarin denger nih Kak Arianti katanya kemarin fitness juga. Iya, Iya sih. iya Nah, Arianti kan. salah satu caranya ya Kak ya. Iya, fitness itu kan untuk menjaga kalau kalau lari itu kan harus ada kecepatan, power, Hmm. sama daya tahan. Nah, gunanya fitness itu untuk menambah power biar lari itu bisa gimana ya? Bisa lebih kenceng gitu loh kalau ada power. Nah, itu harus fitness dan fitnessnya itu juga kebetulan kan biar kita aman tuh kayak nunggu waktu yang sepi gitu. Makanya kemarin kemarin juga nada fitnessnya maunya kan kemarin tapi kan tiba-tiba di WA sama pelatih terus suruh Oh fitness gitu. caranya ya karena Jumat kemarin agak rame terus Hmm. ada acara juga kan pelatihnya ya udah mending ganti hari gitu. Oke. Berarti intinya nih tetap produktif mau fitness mau latihan di stadion pun oke-oke aja asal protokol juga kita Iya kalau yang lihat-lihat keadaan juga ya Kak, kalau sepi itu kita oke lah, kecuali kalau rame gitu kita baru wajib buat was-was, waspada, mungkin bisa lain hari gitu ya Kak ya. iya atau enggak alternatif cari tempat yang lain gitu atau Oke, enggak latihan di rumah gitu. oke, oke, oke. Nah, ini sebelum nutup nih, kira-kira Kak Rianti ada nggak sih pesan-kesan buat semua teman-teman nih, buat selama pandemi ini gimana, atau untuk menggali potensi dirinya itu teman-teman harus gimana gitu. Oh iya, kalau untuk yang pertama ya untuk menggali potensi ya. Yang Arianti itu kan suka mengumpulkan coach-coach gitu kan. Suka Iya. gimana ya? Untuk memotivasi cara kita memotivasi sendiri itu kayak kita mendengarkan apa ya coach-coach atau nggak punya semboyan-semboyan atau nggak punya kiat-kiat gitu loh. Arianti tuh suka ngumpulin kiat-kiat. Nah, salah satunya Boleh. itu yang selalu Arianti coba, selalu Arianti itu pertama itu eh, kalau nggak ada orang yang nggak bisa kalau
di dunia ini sebenarnya. Tapi orang yang tidak mau berusaha itu mungkin banyak. Kita kan sekarang gagal. Mungkin kalau dengan cara ini kita gagal, tapi kan belum tentu dengan cara yang lain kita juga gagal. Itu yang pertama. Yang kedua itu suatu usaha tuh tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita kerja keras, hasil yang kita capai itu juga di suatu saat itu juga akan bagus. Dan juga jangan takut mencoba. Arianti juga bisa karena mencoba. Coba aja. So, ini ada coba, ini coba. Terus dan melihat referensi. Jadi kita tuh harus punya bukan idola ya, kita harus punya goal untuk tujuan kita seperti apa. Misalkan aku seperti ini punya tujuannya, misalkan aku pengen jadi YouTuber nih. Oh, ya tujuanku jadi YouTuber. Terus kita harus cari cara kita untuk mencari YouTuber tuh kita rencanain. Oh, berarti aku harus ini harus kita rencanain. Selanjutnya jangan lupa berdoa, itu paling penting. Jangan lupa berdoa. Ya selalu selalu terbuka akan pendapat orang, karena kan kita harus siap dikritik gitu. Jangan pernah malu untuk dikritik dan jangan pernah underestimate seseorang. Belum tentu orang yang kamu sekarang remehkan itu di kemudian hari bisa melampaui dirimu tuh bisa terjadi loh. Dan untuk di masa pandemi itu jangan leyeh-leyeh lah. Setuju banget sih sama Kak Arianti. Berarti tadi Kak Arianti juga memaparkan bahwa intinya sebenarnya kalau potensi diri itu nggak bisa kita tunggu ya Kak, tapi harus kita olah, kita kira-kira mana sih yang cocok. Pada akhirnya nanti kita juga ketahuan bakalan seperti apa, jadi apa. Mas dimulai sejak dini juga ya Kak ya harusnya ya. Iya, terus sama gimana ya? Kadang orang itu kayak menganggap dirinya lemah, bukan lemah sih, kayak terlalu menghakimi dirinya sendiri. Jadi gitu ya Kak ya. Kadang mikirnya gitu. Dan nggak mau nerima diri sendiri itu paling penting. Penerimaan diri itu benar penting. Dari kita menerima diri kita sendiri, jadi kita memahami diri kita sendiri gitu. Gak kita sendiri harus sayang gitu lah sama diri sendiri. Biarpun ada ada kekurangan, misalkan kayak Arianti nih. Arianti nggak bisa lihat, Arianti itu sadar nggak bisa lihat. Dan Arianti itu tahu nggak bisa ngelihat itu udah besar, karena kan aku low vision. Dan aku nggak tahu kok teman-temanku tuh ngelihatnya lebih daripada aku. Jadi aku anggapnya oke-oke aja. Tapi ternyata enggak. Teman-teman itu lebih ngelihat lebih jelas kepada Arianti, ya udah. Arianti harus menerima. Terus sekarang kalau kita menerima, otomatis kita menyayangi diri kita sendiri kan. Kalau kita sudah menyayangi diri kita sendiri, otomatis kita sudah mengenal diri kita sendiri dan tahu apa yang harus kita lakukan itu. Itu paling penting. Bener-bener banget. Orang lain itu melihat sisi diri kita itu, kelemahan kita itu paling mudah dilihat. Nah, kita yang bisa mengetahui kelebihan itu ya diri kita sendiri. Sama seperti kata kalian. Yang tahu tuh ya kelebihannya gimana, potensinya gimana, harus diolah sendiri gitu. Dan juga tetap ya harus mendengarkan. Maksudnya mulai terbuka gitu loh, sama open minded gitu loh sama yang terjadi. Terus nggak ada salahnya kita nanya, kalau misalkan aku cocoknya apa ya, mulailah dari diri kita sendiri. Kayak sukanya ini, coba aja. Ada loh orang yang nggak berbakat, justru karena intensitas dia melakukan hal tersebut dia bisa melampaui orang berbakat. Itu benar-benar bisa terjadi. Misalkan berbakat nih lari, olahraga berbakat, tapi nggak pernah latihan. Tapi ada orang yang tidak terlalu berbakat, tapi dia tekun latihannya, ya udah dia bisa ngelampauin orang yang berbakat tersebut. Sebab kalau orang berbakat kan intinya orang yang memiliki potensi, kalau dilatih dia tidak memerlukan waktu lama untuk mencapai potensinya tersebut. Nah, tapi kalau orang yang tidak berbakat tapi dia tekun terus berusaha terus mati-matian, bisa jadi dia bisa melampaui orang berbakat. Jadi gitu. Oke, bener banget. Jadi cerita ngobrol bareng hari ini sama Kak Arianti itu memang banyak sih pelajaran yang diambil, kayak nanti aja yang kayak gini bisa, apalagi orang yang lebih mempunyai sesuatu itu secara lengkap gitu. Meskipun memang semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Dari kekurangan Kak Arianti tadi balik bisa menjadi malah suatu kelebihan yang luar biasa, menjadi seorang atlet yang nggak semua orang itu mampu, malah justru Kak Arianti di sini mampu gitu. Dan
sesi ngobrol kali ini juga buat semoga teman-teman semua juga paham betul gimana cara ngenalin potensi diri, gimana caranya terus berjuang seperti Kak Arianti. Karena nggak ada sesuatu yang secara instan, tapi kata Kak Arianti tadi harus diolah, harus terus rajin, tekun gitu. Mungkin buat teman-teman nih yang mau ngobrol lagi selanjutnya karena sesi kita juga terbatas, langsung mungkin boleh dong Kak ngobrol ke IG-nya Kak Arianti kalau pengen tahu juga gimana sih kehidupan Kak Arianti sebagai seorang atlet juga berkuliah gitu. Langsung aja boleh, nama IG-nya Kak Arianti apa nih biar teman-teman semua tahu. Oh iya ya, aku lupa ngasih nama IG-ku ya. Promosi ya Kak Arianti. Nama Iya, IG-nya apa dong biar teman-teman mungkin bisa sabar. pengen ngobrol juga gitu. Apa Kak namanya? Arianti juga nggak terlalu aktif di IG, tapi kalau misalnya ada DM itu pasti bales. Kalau untuk ngepost itu memang nggak tahu ya, lagi jenuh gitu loh, lagi jenuh mainan internet. Sama-sama. Yang penting Kadang, DM ya Kak. Kalau penting langsung dijawab dong pasti. oh namanya tuh Arianti, nggak pakai Y, Oke. Arianti, Arianti Putri. Putri 04. Yes. Kok tahu? Saya sudah mencari-cari informasinya Kak. Nanti aku follow Kak. Soalnya pengen Oh juga ya. banyak nih gimana sih bisa seluar biasa Kak Arianti, sepede Kak Arianti gitu biar jalan hidup itu juga kayaknya happy-happy terus gitu loh Kak Arianti ya. Jadi Iya, buat terus seneng. langsung aja tanya tips and tricksnya gimana cara tadi mengenali potensi diri dan segala macamnya. Kak Arianti mungkin bisa membantu buat ngasih solusi paling tidak kalau enggak memberikan sebuah quotes tadi ya Kak Arianti karena Kak Arianti kan suka quotes yang luar biasa. Oke Kak Arianti, makasih banyak buat sesi Oke. mari ngobrol bersama dengan kita ini. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semua nanti yang menonton. Dan saya sendiri senang banget bisa mengenal Kak Arianti. Semoga bisa lain waktu bisa ketemu secara langsung kalau Kak Arianti. Ke Solo ya, kita ketemuan di Solo ya. Oke, siap banget. Makasih banyak Kak Arianti. Oke. Sukses dan semangat. Iya, buat teman-teman semua juga ya, sukses juga, tetap jaga kesehatan, terus jaga protokol, terus ketika kuliah online jangan, ya seperti itulah, jangan. Males ya. Oh, capek banget. Itu Gak suka kata-kata kuliah online. sih buat teman-teman saat ini. Itu dibutuhkan juga benar-benar. Jangan terlalu banyak rebahan. Yaps. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara MNB berikutnya. Bye. Bye-bye.